Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya dalam program Bagaimana. Saat ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6, yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan pahlawan gagah perkasa yang berjuang mati-matian untuk membela rakyat dan negaranya. Nama mereka sangat termasyhur, dielu-elukan, serta dikagumi oleh banyak orang. Sampai pada akhirnya, orang menyadari bahwa tidak semua pahlawan yang mereka kagumi seperti yang mereka bayangkan. Ternyata ada pahlawan mereka yang memiliki kelemahan, bahkan ada yang penuh dengan tipu muslihat. Maka tepatlah bila kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa akhir dari segala sesuatu lebih penting daripada awalnya. Dari kitab Yesaya 9 ayat 5 dan 6 yang tadi kita baca, kita diberitahu bahwa suatu saat nanti salah satu keturunan Raja Daud yang disebut sebagai anak Daud akan memerintah di atas tahta Daud. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera dalam kerajaannya tidak akan berkesudahan, karena dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Siapakah anak Daud ini? Dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang datang untuk membebaskan kita, umatnya, dari belenggu perbudakan dosa. Kecintaannya, kebenarannya, dan kebaikannya kepada kita tidak perlu diragukan lagi. Tuhan Yesus hidup dengan adil dan benar, sesuai dengan kehendak Bapanya yang di sorga. Tuhan Yesus juga setia menjalankan kehendak Bapanya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang berintegritas. Tentu saja kualitas hidup Tuhan Yesus sangat berbeda dengan Kayafas yang menjabat sebagai imam besar pada waktu itu. Kayafas adalah imam besar yang sangat munafik. Dia adalah dalang di balik bisnis kotor mahalnya harga hewan korban yang dengan sangat terpaksa harus dibeli oleh para peziarah di bait Allah. Kayafas juga dalang di balik bisnis kotor yang memanipulasi kurs penukaran mata uang asing ke mata uang yang berlaku di bait Allah. Semua bisnis kotor ini mendatangkan keuntungan yang amat besar bagi Kayafas dan juga kroni-kroninya. Selain itu, Kayafas adalah dalang yang merencanakan pembunuhan Tuhan Yesus demi mengamankan jabatan dan statusnya sebagai imam besar. Kayafas yang mengajarkan kepada orang Yahudi untuk menghalalkan segala cara, seperti berbohong dan memberi kesaksian palsu agar dapat menyingkirkan Tuhan Yesus, demi mempertahankan apa yang mereka cintai dan banggakan, yaitu bait Allah mereka. Saat itu para pemimpin agama orang Yahudi gelisah, karena makin banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Para pemimpin agama orang Yahudi itu takut. Jangan-jangan orang Romawi akan datang dan merampas bait Allah mereka. Setelah makin banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kayafas selalu menyarankan kepada para anggota Mahkamah Agama agar mereka mengorbankan Tuhan Yesus demi menyelamatkan seluruh orang Yahudi dan demi menyelamatkan bait Allah. Bila bait Allah tetap berdiri, maka orang Yahudi tetap punya kebanggaan nasional dan Kayafas tetap bisa menjadi imam besar
jabatan yang sangat menguntungkan pada saat itu, dan jabatan yang juga bisa dibeli dengan uang pada waktu itu. Jadi saat Tuhan Yesus ada di hadapan sidang Mahkamah Agama dan berdiri di hadapan Kayafas dan tidak menyangkali keilahiannya, itulah kesempatan bagi Kayafas untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Kayafas menuduh Tuhan Yesus telah menghujat Allah. Tuhan Yesus pribadi yang berintegritas tidak mau berdebat dengan Kayafas yang suka menghalalkan segala cara ini. Tuhan Yesus tetap diam, tidak mau meladeni tuduhan dari para saksi dusta yang sudah disiapkan oleh para imam-imam kepala. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Kayafas, para imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi sudah lama merencanakan hal ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah Tuhan Yesus, kita bisa belajar apa artinya menjadi pribadi yang adil dan benar. Pribadi yang cinta akan kebenaran. Pribadi yang berintegritas, pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga, pribadi yang setia menjalankan kehendak Bapa di sorga. Sekarang ada dua pilihan di hadapan kita. Mengikuti cara hidup Kayafas yang menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaannya, atau kita mengikuti cara hidup pribadi yang sangat berintegritas. Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu taat pada kehendak Bapanya. Marilah kita belajar memilih hidup seperti Tuhan Yesus, Sang kebenaran itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ampunilah kami kalau kami seringkali tidak taat kepadamu. Kami seringkali tidak mau dibentuk agar makin serupa dengan Tuhan Yesus, yang selalu taat kepada kehendak Bapa. Tolong berikanlah kami hati yang lembut, agar kami tidak mengeraskan hati, ketika Engkau mau membentuk kami agar makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.